Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putri Indah Arbawan. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 18. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha di bidang perkebunan sawit. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Agropreneurship. Sebelum menonton video ini, saya minta sama kawan-kawan semuanya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha di bidang sawit. Beliau adalah salah satu karyawan di kantor Polhut Kabupaten Nagan Raya. Di sini sudah ada Pak Dedi sebagai narasumber saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih atas waktunya sehingga saya Bapak mau saya wawancarai di sini. Ya. Di sini teman-teman semuanya, di sini kita akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Dedi yang akan dijawab langsung oleh Pak Dedi seputaran tentang perkebunan sawit. Saya di sini akan menjawab semua pertanyaan yang menyangkut dengan perkebunan kelapa sawit. Dimulai dari apa, tujuannya apa. Maka dari ini yang saya berikan di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga bermanfaat untuk Putri. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dedi Afrizal, bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh sebagai staf Pambut di Provinsi Aceh yang sementara ditugaskan di KPH Wilayah 4 Purworejo, Aceh Barat. Terima kasih. Pertamanya Pak, saya bertanya, sejak kapan Bapak terjun di bidang perkebunan sawit? Baik, saya terjun di bidang kelapa sawit tahun 2012, bulan 12, tanggal 10. Saya terjun ke situ melihat perkembangan ke depan. Sawit ini mempunyai prospek nilai tinggi untuk energi terbarukan di Indonesia. Untuk modalnya, saya dibantu dari pihak Bank BRI. Saya mengajukan permohonan kredit pada tanggal 20 bulan 11 2012. Kemudian dicairkan pada tanggal 15 bulan 12. Dan seterusnya saya rawat mulai Januari. Jadi saya ingin tanya nih Pak, apa motivasi Bapak untuk terjun di perusahaan yang berusaha di bidang perkebunan sawit? Sebagaimana kita tahu juga banyak usaha-usaha lain di samping-sampingan Ya, ini. seperti saya katakan tadi, saya terinspirasi dari era modern. Sawit ini banyak dibutuhkan untuk energi terbarukan. Kemudian dari prospek pendapatan pun di sawit cukup untuk membiayai keluarga. Kemudian dari sawit ini juga bisa dipergunakan untuk membantu karyawan-karyawan yang membutuhkan biaya kehidupan. Baik juga Pak, saya ingin juga bertanya, apa saja kesulitan yang Bapak alami dalam Bapak berusaha di bidang ini? Kalau menyangkut kesulitan, setiap usaha pasti ada, tetapi tidak serumit yang seperti orang bayangkan. Kesulitan di sawit ini ketika saat perawatan dilakukan harus sekalian, pemupukan, penunasan, penyemprotan. Pada saat itulah kita mengalami kesulitan, karena biayanya sekalian kita keluarkan, apalagi pada saat harga murah. Kalau pada harga mahal mengalami kesulitan pada orang kerja, karena semua orang memakai orang kerja. Orang kerja ini terbatas, karena kita memakainya tenaga kerja lokal, tidak ada orang luar, kecuali kita mengimpornya dari Myanmar. Itu sulit, karena biaya transportnya kita yang tanggung. Kecuali ada orang niat di dalam daerah, itu mudah karena biaya perawatannya lebih murah dari tenaga lokal, disebabkan mereka merantau ke daerah kita. Sedangkan tenaga lokal dia ada usaha sendiri. Pada saat kita ingin memakai tenaganya, mereka memasang tarif mahal karena tenaga luar susah kita impor. Mungkin untuk tenaga
Yang lain banyak, biayanya relatif mahal. Jadi untuk kesulitannya ada juga yang lebih berat daripada ini. Contoh saya bilang, kita baru-baru menanam kelapa sawit. Pengalaman kita di situ belum ada. Kita sering ditopowing sama kayak orang kerja. Umpamanya dalam 1 hektar nyemprotnya, kalau rumput tinggi 50 cm, biasanya dia 24 tangki. Tapi karena kita ini tidak tahu, juga sulit sama orang kerja. Dibilang nanti 40 tangki, kita kalikan 8.000. Kemudian dari segi racun, dipersulit juga. Biasanya habis 5 liter, dibilang 10 liter. Itu sulit. Mudah orang kerja, sulit cara pengelola. Kalau kita sudah berpengalaman, tidak ada yang mustahil, semua bisa kita lakukan. Karena itu tergantung kita. Kita sudah tahu cara memanage karyawan, sudah tahu cara mengelola kebun. Makanya saya bilang tadi, sulit ini di kita sebenarnya, cara mengelola kebun. Mungkin untuk sementara ini yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya seputaran harga ya Pak kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga sawit Pak naik turun ya Pak kan. Ya. Karena jadi ketika harga sawit rendah, apa yang Bapak lakukan dan bagaimana cara mengatasinya dalam karena Bapak pakai karyawan ya Pak? Ya, cara mengatasi mulai pandemi ini kita harus masang trik sebenarnya. Harus ada manajemen khusus. Kalau kita bilang sulit, iya sulit cara mengelolanya. Kalau kita bilang gampang, ya dinikmati saja. Caranya cuma kayak saya bilang tadi sama kita. Di saat harga mahal, kita pandai-pandai menabung. Namanya kita ini dagang. Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola uang, makanya kita udah pasti rugi. Kebanyakan itu, kebanyakan kebun dilelang sama pihak bank. Karena salah diri kita sendiri. Pada saat harga mahal, kebanyakan orang kita ini memanfaatkan uang untuk jalan-jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ke depan harganya akan turun. Karena kalau dagang pasti harganya nih turun. Kan pasti itu. Tidak ada silah naik, terus tidak ada silah. Kami kita ini dagang. Makanya pada saat harganya turun, kita harus memakai uang yang sudah kita tabung tadi. Pada saat harga mahal, manajemennya Pak. Kalau memang kita mengelola uang dengan bagus, berarti kita sudah pasti bagus kebunnya. Kalau kita dikelola sama uang, sudah pasti kebun kita berantakan. Mungkin itu saja. Sebagaimana kita ketahui kayaknya udah ya sangat mungkin kalau Pak Diki menceritakan bagaimana caranya. Pak, sedikit untuk teman-teman di luar sana yang ingin jadi pengusaha, teman-teman dari Bapak atau saran dan Teman di luar, khususnya Kabupaten Negara ya, Provinsi Aceh dan seluruh Indonesia, kesempatan hanya datang 1 kali, tidak 2 kali. Ketika kesempatan itu ada, langsung dijemput. Jangan dibiarkan kesempatan itu dia tertutup saja di depan Anda. Cuman setiap usaha pasti ada rencana. Yang penting spekulasi Anda benar dan terarah. Kalau Anda salah berspekulasi, biarpun Anda pegang uang 3 miliar per bulan, Anda akan bangkrut. Secara mengelola uang, secara mengatur karyawan, itu berdasarkan pengalaman. Biarpun kita kuliah semester 1 sampai dan S1 sampai S3, itu cuma teori. Pengalaman yang menentukan, yang membaca, yang mendengar. Arahan saya tadi bisa dipergunakan terbaik. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang melihat video ini, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya sampaikan